Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Sahbiri Nur, Gubernur Kalimantan Selatan, akan menyampaikan informasi terkait isu lingkungan hidup, serta program kegiatan yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup tentunya di Kalimantan Selatan. Permasalahan lingkungan hidup menjadi isu strategis yang memiliki urgensi tinggi dalam pembangunan daerah. Dan oleh sebab itu, permasalahan lingkungan hidup menjadi perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan daerah kita. Karena dampaknya yang sangat signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan berjangka panjang. Kelestarian lingkungan hidup menjadi landasan penting dalam pembangunan serta pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Selatan. Hal inilah tentunya sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Selatan yang maju dan terdepan. Kalimantan Selatan yang lebih sejahtera, berkeadilan, berkelanjutan, berdikari, dan bahkan berdaya saing. Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, di mana tahun 2020 menjadi tahun penuh tantangan dalam pembangunan di daerah. Kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang tentu juga sangat berdampak pada pencapaian target serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Merespon situasi ini tentunya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merubah kebijakan dan strategi anggaran pembangunan untuk fokus pada penanganan COVID-19. Salah satunya adalah melalui upaya membangun kepedulian bersama untuk berjuang untuk melawan COVID. Membentuk tim komunikasi, informasi, dan edukasi, melibatkan seluruh satuan kerja pemerintah provinsi untuk mengedukasi masyarakat sampai tingkat desa dan kelurahan se-Kalimantan Selatan. Termasuk juga Dinas Kehutanan yang menginisiasi pembuatan disinfektan asap cair sebanyak 4 juta ton yang diproduksi 9 KPH di Kalimantan Selatan. Dan selain itu, kami juga mendorong peran semua pihak seperti sektor swasta, PKK dengan gerakan gebrak masker yang melibatkan UMKM untuk bersama-sama melawan COVID-19. Selain itu pula, kita juga fokus terhadap penanganan pandemi, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus berupaya melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan hidup. Hasilnya, tahun 2020, indeks kualitas lingkungan hidup Kalimantan Selatan meningkat 6,49 poin dari tahun sebelumnya pada kategori cukup baik. Nah, terkait isu pengelolaan kualitas air sungai, kami terus berusaha merubah perilaku masyarakat yang masih kurang peduli dengan lingkungan yang mengakibatkan masih rendahnya kualitas air kita. Nah, sebagai bentuk dorongan dan motivasi bagi pemerintah kabupaten kota, kami berinisiatif untuk memberikan apresiasi Satu Wasaka Award bagi daerah yang mampu memiliki kinerja terbaik dan inovasi pada pengelolaan sanitasi. Nah, isu pengelolaan sampah juga menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kami memandang peran aktif masyarakat memegang kunci keberhasilan pengelolaan sampah. Dan untuk itu pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi bagi bank sampah yang proaktif dan inovatif tentunya. Di skala regional, dilakukan pengembangan TPA sampah regional yang melayani 5 kabupaten kota metropolitan Banjar Bakulah.
dengan pengolahan limbah B3 yaitu oli bekas dan insinerator. Selain itu, pendekatan yang kita lakukan yang lain melalui pengaruh utamaan ASN sebagai contoh dan perubahan, di mana melalui peraturan gubernur tentang perkantoran ramah lingkungan, diharapkan kebijakan ini dapat diresonasi oleh masyarakat dan peraturan gubernur ini juga diterapkan dan direplikasi di tingkat kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Isu kelestarian lingkungan hidup yang terakhir adalah isu terkait pengelolaan lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan, di mana gerakan revolusi hijau yang telah kita canangkan dan dicanangkan sejak tahun 2017 dan juga mendapatkan apresiasi dari Bapak Presiden kita Pak Jokowi, itu adalah sebagai praktek penghijauan terbaik di Indonesia, di mana gerakan revolusi hijau yang kita gagas ini terus dikembangkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Hasilnya, dari target penanaman 32.000 hektar per tahun telah mencapai 103.000 hektar lebih pada tahun 2020. Gerakan ini juga diperkaya dengan konsep Forest City yang diterapkan di Kecamatan Cempaka seluas 155 hektar, di mana konsep ini dalam rangka pemulihan lingkungan akibat penambangan emas rakyat. Ke depan, konsep ini juga akan direplikasi di lokus-lokus lainnya. Demikianlah beberapa hal yang telah, sedang, dan akan terus kita kerjakan atau dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ke depan. Seperti semboyan, menanam untuk anak cucu kita. Kita harus bergerak cepat untuk mengatasi isu lingkungan hidup, bekerja secara bergotong royong, mensinergikan semua kekuatan, baik yang berasal dari pemerintah pusat, daerah, maupun dari unsur masyarakat. Ini adalah sangat penting kita terapkan, agar kita bisa berlari cepat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Teruslah bergerak untuk lingkungan yang sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Supian Haka, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Isu-isu lingkungan hidup merupakan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh umat manusia, termasuk Indonesia. Untuk menghadapinya diperlukan perubahan paradigma pembangunan yang mendasar. Perubahan paradigma menuju pembangunan yang berwawasan lingkungan. Provinsi Kalimantan Selatan dikenal kaya sumber daya alam. Kami menyadari bahwa dengan mengandalkan sektor tambang dan perkebunan untuk mendukung biaya pembangunan haruslah diimbangi dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kalimantan Selatan. Dukungan anggaran lingkungan hidup bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus ditingkatkan, khususnya pada anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penanggung jawab lingkungan hidup Kalimantan Selatan. Jika dibandingkan pada tahun 2016, anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup hanya sebesar kurang lebih 15 miliar rupiah. Alokasi anggaran ini terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi lebih dari 19 miliar rupiah pada tahun 2020. Dukungan anggaran ini
telah dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk itu, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan mengawal pencapaian target-target kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini sesuai fungsi, tugas, dan wewenang yang kami miliki. Tujuannya dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Selatan. Gubernur bersama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan terus membangun tidak hanya infrastruktur secara fisik, tetapi lebih penting lagi membangun budaya, pola pikir, dan mental perilaku masyarakat, khususnya untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kalimantan Selatan. Untuk ini perlu sinergi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah, bergerak menjaga lingkungan yang lebih baik lagi demi masa depan anak cucu kita yang ke depan nantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.